tahu tata cara menghormati, baik yang lebih tua atau yang lebih muda. Bagaimana caranya bersikap? Diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Ya, harus sama-sama saling menghormati. Namun bila seorang murid meremehkan tentang adab ini, maka kemanfaatan ilmu tidak akan ia peroleh. Walaupun ilmu itu hanya secuil, nggak bakal didapat. Ya, ini adab kita remehin, kita tidak menghiraukan adab ini, nggak bakal tuh ilmu ada yang nempel di dalam diri kita. Tahu ciri-ciri orang berilmu? Ciri-ciri orang berilmu, dia memiliki rasa takut kepada Allah yang lebih. Ketika bertambahnya ilmu yang didapat, itu bertambah rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi pertanyaan bagi anak-anak yang ngaji, kalau dia ngaji bertambah ilmu terus tapi nggak bertambah rasa takut, itu ilmu yang didapat manfaat atau tidak manfaat? Jadi pertanyaan, tanya kepada diri kita sendiri. Ya, tanya kepada diri kita sendiri. Kemudian wa an yugiral murid syaikhahu wa yu'azzimahu zahiran wa batinan mu'taqidan annahu la yahsulu maqsuduhu illa ala yadihi wa idza tashattata nadhuruhu ila syaikhin akhar haramahu min syaikhihi wa sadda alaihi al-faidu. Hendaknya seorang murid memuliakan dan mengagungkan gurunya, baik secara zahir maupun secara batin, dengan meyakini bahwa tidak akan berhasil tujuannya kecuali dengan berkahnya. Dan jika bermacam-macam keinginan hatinya kepada guru yang lain, maka tertutuplah berkah dari gurunya. Artinya, seseorang ketika ngaji, ente punya guru. Kalau orang dulu tuh ada guru banyak gurunya. Guru yang emang diambil ilmu. Ada yang namanya syekh putuh, syekh yang ngebuka keadaan dirinya, yang ngebikin dirinya faham. Nah itu lain sendiri. Nah ini yang dimaksud nih. Jadi zahir batin ente diperhatikan nama guru ini. Ente gak boleh lepasin dia. Kalau ente berguru sama yang lain gak jadi masalah. Cuman yang satu ini ketika ente bener-bener ente ikatkan hati ente kepada ini guru, jangan ente copot. Kalau ente copot, ente pindah ke guru yang lain, habis. Gak ente dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa. Ini lain hal daripada ngaji-ngaji kayak kita gini. Lain. Kalau ngaji yang kayak begini ke guru siapapun kita nggak ngaji. Cuman yang namanya murabbi itu pendidik. Murabbi ruhi wa jasadi, yang biasanya ada bahasa begitu. Itu bahasa sangat tinggi, sangat dalam sebenarnya. Murabbi ruhi, ini pendidik ruhku, wa jasadi dan jasadku. Bayangin coba, ruhnya dididik sama gurunya, jasadnya pun dididik caranya dia bersikap di dalam kehidupan. Ini yang dikatakan tidak diperbolehkan untuk kita pisahin. Kalau ente bisa, nggak jadi masalah. Yang rugi siapa? Yang rugi murid tersebut. Ya, jadi hati-hati ketika kita berguru cari satu pegang. Kalau kita nih hidup, kita dapat satu yang benar-benar minta sama Allah petunjuk. Oh kena bener, gigit pakai gigi geraham biar nggak copot lagi. Itu bahasanya seperti itu kalau kata Nabi. Sama seperti kita bertorikoh kan, kita ngikutin perjalanan orang-orang soleh terdahulu, gigit benar-benar perjalanan mereka. Artinya pegang betul-betul, tidak memperdulikan omongan orang lain. Itu dengerin omongan anu, kapan kelarnya perjalanan hidup kita? Mudahan dosa nggak habis. Ditambah lagi kita dengerin omongan orang yang menyebabkan hati kita tadinya tenang jadi geringsangan. Hati kita jadi humpak, jadi segala macam isi itu hati. Yang mestinya isinya cahayanya Allah, yang mesti isinya sholawat kepada Nabi Muhammad, yang mesti isinya kita istighfar sebab kita banyak dosa. Malah jadi masuk yang kagak. Kita dengerin omongan orang. Makanya kan pepatah dulu kata apa? Kita punya kuping dua, tangan dua. Nggak bisa nih tangan dua ini menutupi ribuan mulut orang yang ngomongin kita.
Tangan dua, kuping dua, jumlahnya sama. Mendingan kedua tangan ini untuk menutup kuping kita dan berjalanlah. Sir wala tagif, berjalanlah jangan kau berhenti. Sir, berjalanlah engkau wala tagif, jangan kau berhenti. Udah gitu benar-benar ente mantep, ente berjalannya berjalan orang dulu. Masa kita kurang mantep? Ketika kita kurang mantep, tanya sama diri kita, diri kita iman kita sampai mana? Kita yakin sama Allah sampai mana? Itu pertanyaan buat diri kita, ya Rabb. Tambahkan saya punya iman, kuatkan saya punya iman ya Allah. Berikan saya keyakinan yang lebih kepadamu ya Rabb. Ampuni dosa hamba, tolong saya agar saya menjauhi semua yang kau larang ya Allah. Kita punya kekuatan emang buat menghindari maksiat? Punya. Kalau Allah kata kagak bisa, ya bakal bisa. Ketika kita merasa sombong dengan menyatakan bahwa kita bisa meninggalkan maksiat tanpa bantuan Allah, Allah gak bakal bantu. Ente bisa ninggalin maksiat paling sehari, 2 atau 1 minggu paling lama. Nantinya ente bakal balik terjerumus ke dalam maksiat tersebut. Jangan merasa diri kita mampu terhadap meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang tanpa bantuannya Allah. Semua di situ berperan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang celaka hidup di dunia. Makanya kita hidup di dunia, hidup seperti di surga sebelum di surga. Apa itu? Hatinya bahagia. Hati, kalau hati yang bahagia, ente boleh coba. Kalau emang yang aneh omongin kagak benar, iris kupingannya. Hidup di surga sebelum surga apa? Hati yang tenang. Hati yang tenang, imannya menang. Ya, hati yang tenang, imannya menang. Terus minta sama Allah, dia punya rasa takut. Pengen berbuat yang tidak, yang dilarang sama Allah, dia takut. Terus dia memiliki rasa takut. Itu semakin Allah angkat derajatnya, semakin Allah kasih kekuatan dia untuk bisa menjaga dirinya daripada perbuatan maksiat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, waqala al-Imam an-Nawawi, telah berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa yanbaghi lil murid an yatawadha'a li syaikhihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghara minhu sinnan wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salahan fa bitawaddu'ihi yudrikul ilma. Dan seyogyanya bagi seorang murid untuk tawadhu, rendah diri terhadap gurunya dan beradab kepada gurunya, walaupun si guru tadi itu umurnya lebih muda, lebih muda, tapi dia lebih memahami akan ilmu yang diajarkan. Hormatin. Dahulu zamannya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar sampai Rasulullah tuan siapa no? Sayyidina Abu Bakar lebih tua timbang Rasulullah. Tapi bagaimana Sayyidina Abu Bakar menghormati Rasulullah? Itu kan Rasulullah, nggak bisa seperti itu. Mereka itu adalah figur di dalam kehidupan umat Islam yang seharusnya setiap saat kita pakai. Kenapa kita membeda-bedakan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dengan keadaan kita? Memang beda, derajat beda, tapi akhlaknya mereka harus kita tiru. Jangan kita membeda-bedakan derajat, memang gak bakal sama, tidak akan sama derajat kita dengan Nabi. Nabi Habibullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, afdhalus sahabat, kita acar. Boleh ada, boleh kagak, nggak ada juga apa-apa. Kurang sedep aja, mana si goreng gak ada acar ya. Coba kalau Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, kita banding sama diri kita, ya habis kita. Baina sama wa sumur. Wa aqalla syuhra. Dan juga walaupun si guru tadi itu tidak terkenal, gak harus ikuti guru sama orang yang terkenal, gak harus. Tapi kalau ketika kita dapat seperti berguru sama Habib Umar bin Hafid, mantap betul? Mantap, gak jadi masalah ketika gak terkenal. Habib Husin bin Abu Bakar Luar Batang di zamannya terkenal keramat, cuman umurnya nggak panjang, umurnya cuma sampai 25 tahun. Yang 25 ke atas berarti lebih tua dari Habib Husin umurnya. Umur hidup ya, umur hidup. Sayyidina Husin cucu Rasulullah terbaik, Habib Husin bin Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus. Awal aqallu syuhratan, cuman mungkin kemarin Sayyidina Habib Husin gimana?
se-Indonesia, pelosok Indonesia datang ke sono. Bebis-bis datang ke sono. Wa agal syuhratan wa nasaban wa salahan. Sekalipun engkau punya guru tadi itu enggak terlalu terkenal dan nasabnya juga orang biasa dan kesolehannya tidak seperti orang-orang besar kaum solihin yang memang mereka itu kedudukannya menjadi wali. Ya, tetap kita harus beradab kepada mereka. Fa bi tawadhu'ihi yudrikul ilma. Maka dari hal tersebut engkau akan mendapatkan ilmu yang berkah dengan tawadhu'nya engkau. Marhaba disuruh sama guru, marhaba. Kalau nggak bisa, lagi nggak bisa ngomong, nggak bisa, maafin guru begini dengan bahasa yang sopan sebagaimana seorang anak muda yang ngaji untuk memperbaiki diri selalu setiap saat. Nah itu harus dipakai. Lewat, Assalamualaikum, nyaut, kagak disautin Bib, saya lewat kagak disautin, mau mabar aja mabar. Gimana itu? Jangan salam, kesian orang yang mabar. Kenapa? Kita ucapin salam sunnah, jawabnya hukumnya wajib. Berarti dia berdosa tuh ketika dia nggak nyautin. Berarti kita tegur ini sih bang, enak kata? Enak kan ya, punten, mangga. Ya di mangga jadi. Ya, jadi kita harus bersikap sesuai dengan semestinya bagi orang-orang yang ngaji. Ya, bagi di sini Lampung Tengah pengajian di mana-mana. Ya, pengajian di mana-mana. Ayo tambah terus, tambah lebih baik diri kita. Ayo terus minta sama Allah islah, perbaikan diri, ya Rabb. Jadikan hamba orang yang lebih baik lagi, bukan di sisi makhluk, di sisi Khalik. Kalau di sisi makhluk itu makhluk mati habis inti. Artinya habis di sini apa? Derajat apa yang didapat? Derajat omongan orang, masya Allah, ini orang mati habis gak? Namun kalau mulia di sisi Allah, Allah nggak mati, Allah maha hidup sampai kapanpun. Kayak kita yang kita cari hidup di sini untuk menjadi orang yang lebih baik terus sampai kita mati masuk ke liang lahat, sampai kita mati di sisi siapa? Di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan manusia lebih baik lagi, iman kita Allah kuatin, akhlak kita Allah jadikan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat membawa kita beserta keluarga berjumpa dalam keadaan ridha baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'fu ya karim wa'fu ya rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya al-ba'alawi 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 syafa'ah kul qurbahatin jaliyu bikum ya ahlil wilayah kull hajatan qadiyya arhamar rahimin. Qabul.